Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya Abdul Holik di podcast Semesta Menghijau kali ini, episode yang istimewa menurut saya karena saya berada di Belitung, tepatnya di HTR Mahoni di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Dan saya sedang bersama dengan ibu-ibu penyuluh, mungkin juga sekaligus pendamping perhutanan sosial ya. Iya. Ini kesempatan yang sangat berharga buat saya dan mungkin juga sobat semesta semua. Kita perkenalan dulu mungkin sebelumnya ya, sebelum kita menggali informasi yang terkait dengan apa yang mereka sudah lakukan di sini, rencana ke depan, kemudian kaitannya juga dengan tupoksi BPLHK Bogor ya, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Kita kan ada identifikasi kebutuhan pelatihan ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan buat kita, kebutuhan peningkatan kompetensi apa bagi binaannya ibu-ibu ini untuk para anggotanya, sehingga kita bisa fasilitasi dari penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPLHK Bogor. Dan sebagai informasi, memang kami sekarang juga sedang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelatihan bokasi, pembuatan pupuk bokasi di kelompok tani di sekitar Kecamatan Sijuk ya. Jadi saat ini juga sedang berlangsung pembelajaran. Saya mulai mungkin dari Ibu Erna ya, silakan mau perkenalkan diri, lanjut ke Ibu Dian dan Bu Ria. Oke. Halo, selamat Halo Sobat siang. Semesta ya, ini Sobat kita Semesta. panggilannya Sobat Semesta. Halo Sobat Semesta, nama saya Hernawati Matanari. Saya sekarang sebagai penyuluh kehutanan muda di KPHL Blantu Mendanau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya alumni dari Universitas Bengkulu, tamatan tahun 2003. Jurusannya apa Bu? Jurusannya dulu budidaya hutan. Kak. Budidaya hutan, oke. Hutan. Forester ya? Forester Oke. ya. Oke, lanjut. Sekarang jabatannya? Penyuluh kehutanan Penyuluh muda. kehutanan muda dengan tugas di... Saya selaku koordinator penyuluh di KPHL Blantu Mendanau. Oh, koordinator ya, oke. Penyuluh. Silakan. Ibu Dian. Terima kasih Pak. Halo Sobat Semesta. Ya. Perkenalkan, saya Dian Purwanti. Saya juga penyuluh kehutanan muda di UPTD KPHL Blantu Mendanau, Ya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya lulusan dari Universitas Djana Badra Yogyakarta, Pak, tahun 2008, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Oh ya. Forester juga ya? Iya, forester karena kerjanya ya. Kerjanya di kehutanan juga, Betul. Pak. Kemudian untuk wilayah kerja, kebetulan saya memegang wilayah kerja di wilayah Kecamatan Sijuk, Pak. Kecamatan Sijuk. Iya. Oke. Silakan Bu Ria. Halo Sobat Semesta, Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ria Mariana. Saat ini saya menjadi penyuluh kehutanan mahir di KPHL Blantu Mendanau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 2002 dengan jurusan pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan. Iya. Alhamdulillah ya. Ini kita perkenalan singkat Sobat Semesta karena ini posisinya kita bertiga yang kita cari sumber informasinya, tapi memang ini waktunya juga mungkin karena kita ini durasinya memang kita rata-rata 1 jam ibu-ibu ya. Jadi ya selama perbincangan itu mudah-mudahan tercover semua yang ingin kita gali gitu dari kami podcast Semesta Menghijau. Jadi begini ibu-ibu ya, kita itu ingin tahu kondisi terkini di masing-masing kelompok binaannya. Ya sebenarnya kami kan ada juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan baik perhutanan sosial maupun pembinaan KTH. Tapi informasinya itu yang sebelum COVID dan pasca COVID di awal gitu. Nah sekarang itu kondisinya seperti apa setelah berapa tahun nih dari COVID? Itu 5 tahun. sudah 3-4 tahun mungkin ya?
Nah, itu perkembangannya mungkin lebih banyak. Nah, sekarang posisi kondisi saat ini seperti apa? Silakan dari Bu Erna dulu. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan kita sekarang ini ada pelaksanaan pembuatan pupuk vokasi di kelompok binaan saya. Ya. Nah, kita pendamping sekaligus pendamping perhutanan sosial juga membina beberapa kelompok tani hutan, Pak. Ya. Jadi rata-rata setiap penyuluh yang ada di KPH itu ada sekitar 8 sampai 10 KTH Nah, dampingan. lumayan banyak ya. Ya, jadi kita kadang kewalahan untuk membagi waktunya, Pak. Nah, itu ya betul, itu juga satu tantangan ya. Ya, jadi sekarang kita sih senang ya Pak, pasca COVID ini ada kegiatan-kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti sekarang. Ya. Mungkin anggaran dipotong, tetapi tetap dari Balai Diklat bisa datang. Bisa datang ke sini ya. mengunjungi Ya alhamdulillah. masyarakatnya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya Bu. Ya. Ya, ini juga mudah-mudahan jadi kontribusi kami gitu di secara kelembagaan ya. Ya. Karena Men-support. sekarang ini kita butuh Pak, memang selain butuh di perhutanan sosial itu di KPS itu butuh permodalan, Ya. yang sangat butuh Ya, sekali betul. itu permodalan ya Tapi Pak. kuncinya memang kadang-kadang di situ terus ya. Ya, sama SDM-nya Pak. SDM-nya. Nah, kita bagiannya ya. Ya, yang di betul. BLPLHK ya. Makanya kita klop nih Pak. Ya. Kebetulan kemarin ada evaluasi juga dari PSKL-nya, Ya. sekarang dari Balai Diklat yang memberikan pembinaan Ya, untuk ini peningkatan ya, kapasitasnya. ke teknis lagi ya. Ke teknis. Ya udah, kalau dulu kan di awal-awal kita juga ada pelatihan pendampingan perhutanan sosial ya, Ya. pendamping perhutanan sosial ya. Yang itu lebih ke administratif kalau itu kan. Ya, ke teknisnya, untuk ke SDM pendampingnya. Ya, ke pendamping, sedangkan ke anggotanya belum ya. Anggotanya Nah, belum. alhamdulillah sekarang ada ya. Sekarang ada. Ya. Itu di kelompok Ibu ya. Ya, ini di Ya. kelompok saya. Ada lagi yang kondisi terkininya. Gimana? Kalau kelompok ini Pak, mereka kan di bidang usahanya KUPS-nya ini di bidang Ya. agroforestry. Agroforestry ya. Agroforestry seperti yang kita lihat ini, di sekitar ini banyak tanaman-tanaman hortikultura Ya, hortikultura yang sudah dengan tanaman kehutanan. Ya, betul. Nah, jadi mereka ini setelah proses pendampingan ini ada beberapa kebutuhan mereka Pak yang Ya. mereka ungkapkan ya. Ya. Salah satunya ini nih Ya. yang sekarang dilaksanakan, Betul. pembuatan pupuk vokasi. Nah, mudah-mudahan ke depan ini menjadi usaha yang tetap buat kelompok Ya. yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, Ya. meningkatkan Amin. pendapatan mereka, Pak. Amin. Itu juga yang diharapkan. Kita juga sebenarnya lagi menunggu ini. Di beberapa tempat sudah diselenggarakan. Nah, success story-nya apa? Nah, itu juga menjadi Ya. hal yang harus kita gali dari sini. Mudah-mudahan pertama yang ada success story-nya dari sini, mudah-mudahan ya. Amin, Ya. Pak, mudah-mudahan. Oke. Nah, kita beralih ke Budian. Ya. Silakan Budian. Kondisi terkininya di pendamping binaan Budian. Ya, baik Pak. Untuk dampingan saya sendiri Pak, itu ada sama dengan Bu Erna dan Ya. kawan-kawan lainnya, itu ada 9 sampai 10 KTH binaan. Nah, usahanya juga macam-macam Pak. Ada yang agroforestry, ada yang madu, ada yang jasa lingkungan juga. Nah, cuman kalau yang paling sebelum COVID dan pasca COVID itu yang wisata yang agak ini, Yang berkembang. agak terlihat dampaknya. Oh berkurang, ya, Pak. dari kunjungan ya, karena mungkin setelah pasca COVID itu bukan sekedar dulu interaksinya bukan sekedar nggak boleh ya, tapi juga dengan penurunan situasi ekonomi mungkin Iya, salah satunya. Pak. Salah satunya seperti itu. Iya. Terus kunjungan-kunjungan juga kan, kunjungan dari luar kan dibatasi kan. Oh dibatasi ya Beberapa- pada saatnya ya, Iya, pada saat beberapa HKM itu kan kunjungannya ada yang dari luar Pak. Jadi Oh, ya. pasarnya bukan mengandalkan dari kunjungan luar. kunjungan Oke. luar. Jadi tidak hanya mengandalkan dari wisatawan lokal aja. Jadi itu yang paling terlihat dampaknya. Nah, Ya. kemudian pasca COVID pun, setelah COVID beberapa tahun, fasilitas kan tidak dirawat nih Pak. Oh iya, karena tidak ada kunjungan, jadi biaya sempat operasionalnya tidak juga. dirawat ya. Jadi fasilitasnya berkurang. Akhirnya mereka ada yang mulai lagi dari nol Pak. Nah, itu yang berat ya. Yang beratnya Ya. karena kebanyakan biaya operasional ini Pak, perawatan wisata betul, ini ya. yang Di lebih sarana prasarana mahal ya, daripada biaya untuk Betul. anggota. Betul. Nah, selama ini mungkin beralih dulu ke Bu Ria. Kondisi di Bu Ria seperti apa? Binaan kelompoknya? Iya, sebenarnya sih Kurang lebih ya? sama ya, Iya. gitu, dengan kawan-kawan yang lain. Saya juga mendampingi kelompok 9 sampai 10 kelompok Iya. se-Kabupaten Belitung lah. Iya. Kita, Pak. Ya. Oh, jadi cakupannya kabupaten ya? Ya, kabupaten. Oh, iya, oke. Ya.
Dan kebetulan karena di sini ada pelatihan pembuatan pupuk vokasi, dan kebetulan kelompok binaan saya juga Ada, mengikuti. oh ada yang ikut pelatihan ya, ini. alhamdulillah. Dan kebetulan kelompok itu juga memiliki KUPS yang bergerak di bidang agroforestry Oh, dan agroforestry. hortikultura, Pak. Jadi Oh, iya. memang tepat sekali lah kalau Iya. untuk pelatihan seperti ini, karena memang selama ini pupuk yang digunakan mereka adalah pupuk organik seperti itu. Iya. Jadi memang pengaplikasiannya mungkin nanti bisa diterapkan jangka panjang Iya. seperti itu. Itu mungkin salah satu KTH yang bergerak di bidang agroforestry, dan KTH yang lain ada juga yang bergerak di bidang jasa lingkungan wisata, dan permasalahannya pun kurang lebih sama seperti Sama ya? kawan-kawan yang lain. Pasca COVID tidak ada peningkatan ataupun tidak ada kunjungan dari wisatawan karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan akses wisata tadi, Pak. Iya. Gitu. Karena hampir tenggelam gitu loh situasi pada saat itu gitu kan, karena COVID. Tetapi tidak mengurangi semangat para Iya, betul. penyuluh hutan Itu jangan ataupun sampai. pendamping gitu, Pak, Jangan untuk sampai menurunkan mendampingi. semangat ya. Iya. Memang kondisi itu yang secara global begitu ya. Iya. Iya. Nah sekarang beralih mungkin ke ini permasalahan utama yang dihadapi masing-masing kelompok. Memang sudah tadi sedikit diungkapkan ya bahwa ada, kalau dari wisata sudah jelas kunjungan berkurang, surplus yang dipelihara juga mungkin karena tidak ada kunjungan ya kegiatan relatif tidak berjalan gitu ya. Tetapi mungkin dari semua yang itu yang saya pikir itu masih dari kacamata permukaan gitu. Tapi mungkin ibu-ibu semua yang mendampingi secara langsung sebenarnya di mana titik permasalahan pembinaan terhadap KTH atau perhutanan sosial ya, izin perhutanan sosial dalam mendampingi itu sebenarnya di mana permasalahan utama ya? Permasalahan utama yang kira-kira mungkin Bu Hernawati silakan. Dari pengalaman kami Pak di lapangan ya, kalau permasalahan ini sebenarnya banyak ya di sektor kelembagaannya, kelola usahanya, kelola kawasannya juga iya Pak. Semua pasti punya masalah. Cuma yang paling mendasar kalau di suatu kelompok itu mungkin yang perlu kita benahi dulu kelembagaannya. Kelembagaan. Di mana itu letaknya Bu? Nah kalau kelembagaan mereka tuh belum punya visi dan misi yang kuat, belum punya rasa memiliki. Nah kalau kita sudah merasa memiliki, punya rasa kekeluargaan yang kuat, mungkin Pak apapun yang terjadi di kelompok itu mungkin mereka kan bahu membahu, saling menopang. Saling menopang. Nah cuma ya itu yang belum kurang kita ditanamkan atau ada di kelompok PS ini Pak. Nah jadi kita selaku pendamping dan penyuluh juga selalu menekankan Pak. Cuma ya kembali lagi tadi, kalau suatu usaha itu misalnya Pak berjalan, kelembagaannya sudah bagus, tetapi modalnya juga nggak ada, ya sama juga mungkin nanti akhirnya mereka juga kan berpencar kembali bubar Pak. Nah jadi kelembagaan harus didukung dengan permodalan atau kelola usahanya yang mantap. Nah jadi kalau kami selaku pendamping dan penyuluh berusaha Pak untuk bagaimana kelompok ini supaya dapat bantuan permodalan, mau dari BPSKL-nya kah, dari dinasnya kah, dari dana CSR-nya kah, semua kita berupaya untuk memasukkan itu. Dan itu dari yang disebutkan tadi sudah ada contohnya yang mendapatkan itu, misalnya SSR misalnya. Ada Pak. Sudah ada. Sudah seperti di Arsel Community itu Pak. Di Arsel itu yang terkenal ya, yang banyak di Bukit Paramon itu ya. Itu yang sangat terkenal untuk Belitung ya. Nah itu dana CSR sudah banyak masuk di situ, di Juru Seberang, HKM Juru Seberang. HKM Juru Seberang apa itu dari CSR? Atau dari bantuan CSR juga? Dari bantuan Bank Pesona juga, dari BPSKL-nya juga sudah ada gitu Pak. Nah jadi mungkin dari situ, terus tambah lagi sekarang kebijakan yang memberatkan kelompok Pak. Apa itu? Kayak penendaan batas yang harus ada. Iya betul, ada patok, ada tanda batas. Gitu. Jadi dari segi kelola kawasan itu ya Pak, dari kawasannya yang kebijakan yang menuntut memang harus persyaratan khusus untuk melakukan penandaan batas. Nah, itu jadi juga dari cukup 3 sektor itu Pak tetap ada kendalanya masing-masing. Cuma kalau saya pribadi lebih mengutamakan dulu untuk penguatan kelembagaannya dulu Pak. Dan itu perjalanannya gimana proses mengatasi itu Bu?
Kalau di kelembagaan misalnya? Ya, kita akan berusaha kalau kami Pak di lapangan coba untuk melengkapi administrasi mereka dulu Pak ya. Penataan administrasi kelompok ya. Pertama mungkin kepengurusan nih, kira-kira yang leadernya nih yang cocok nih siapa. Iya. Kalau ketua atau leadernya aja kira-kira mungkin tidak sanggup mengerjakan tugas berat. Nah, betul. sekarang di mana-mana kan tugas berat ini teremban di ketua. Di ketua, betul. Di ketua. Nah, Iya. jadi kalau seorang ketua sudah tidak bisa merangkul seluruh anggotanya, menurut saya itu perlu kita benahi. Ya. Nah, kepengurusan dulu nih kita benerin pengurusannya. Setelah kepengurusannya, mungkin nanti dengan aturan dasar. Ya, aturan dasar ADART ya. Nah, ADART-nya Pak. Nah, udah lengkap nanti pengurusnya yang memang leadernya yang bagus dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Ya mudah-mudahan Pak ini kelembagaannya menjadi kuat, betul. Sedikit demi sedikit menjadi kuat. Ya. Nah, itu sih yang masih kami upayakan. Ya, itu bagus. Mungkin beralih dulu ke Budian. Budian permasalahannya apa di ketiga kelola itu? Kalau yang sih, Pak. Sama. Iya, ya. jadi emang. Tapi mungkin beda cerita. Iya, beda cerita. Silakan. Karena emang sebenarnya pendampingan itu emang 3 tingkatan itu Pak. Ya. Jadi emang 1 tingkatan kelembagaan yang harus dilalui dulu, kelola kawasannya, kelola kawasannya, kemudian kelola usahanya. Jadi kalau emang kelompoknya nggak solid, terus tugas mereka sudah diembankan tugas nih ketua, sekretaris, bendahara dan anggota lainnya tidak dikerjakan dengan baik gitu ya Pak ya, susah Pak itu kelompoknya itu. Nah, ketika kelembagaan ini tidak solid, ada nih misalnya dari kelola usahanya nih ada bantuan, kita paksakan untuk masuk bantuan itu nggak pernah bisa Pak. Akhirnya gini Pak, tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Oh gitu. Jadi bantuan sebenarnya bisa masuk ya? Bisa masuk Pak. Sebenarnya kan yang penting kan kadang kan bantuan itu ada kelompoknya, ininya jelas, usahanya jelas. Memang usahanya jelas Pak misalnya kan. Nah memang usahanya jelas, tetapi di dalam itu kan nggak solid Pak. Kelompoknya dari segi administrasinya juga nggak administratifnya itu nggak kurang ini mereka gitu. Nah ketika ada bantuan dikelola usaha nih, kita paksakan nih langsung ke kelola usaha nih. Memang tidak menutup kemungkinan kalau usaha itu butuh modal ya Pak ya. Jadi ketika mereka butuh pun kita upayakan langsung loncat nih dari 1 ke 3 gitu. Kita usahakan langsung ke modal usaha dalam bentuk bantuan. Bantuan ini tuh pas dapat setahun 2 tahun emang dikerjakan Pak, tapi ketika tidak berkelanjutan. Iya, tidak berkelanjutan. Jadi cuma dikasih modal, udah gitu, itunya habis udah gitu. Jadi nggak ada, artinya kan manajemennya itu kurang baik. Berarti emang SDM-nya mereka sendiri yang emang harus benar-benar perlu diperbaikin lah gitu juga ya. Ya, betul. Ya, oke. Sekarang di kondisi di binaan Buria gimana permasalahan utamanya? Beragam. Oh ya, oke. Karena ada beberapa kelompok ya, berbagai macam skema tadi. Iya, skema. Pertama skema yang beda, ada HTR, HKM. Iya, betul, ada semua Pak. Jadi ada juga. Ada desa ada, HTM ada, HKM ada. Jadi ada berbagai macam kondisi. Kemudian ada yang LPHD yang memang kelompoknya sudah solid dari segi kelembagaan. Kemudian di usahanya juga mereka sudah mulai berjalan. Tapi di kawasan tadi mandek istilahnya. Oh, mandek. Gitu. Oke. Tapi itu tadi juga kembali ke modal, karena penandaan batas di kawasan ini kan memerlukan modal yang tidak sedikit. Iya, betul. Gitu. Memerlukan berbagai tahap, yaitu KPH, BPKH, dan kemudian sekarang sudah ada peraturan yang mengharuskan kita harus melaporkan ke BPKH dulu, kemudian ada berbagai tahap lah. Nah ini itu. Nanti boleh juga sih diulas sedikit tahapannya itu, karena ini update juga buat saya. Maksudnya untuk kebetulan ini membahas terkait penandaan batas, silakan tahapan ringkasnya aja. Kalau ringkasnya sih sebenarnya untuk pendanaan batas pertama memang harus ada di RKPS dulu. RKPS ya, oke. Ya, posisinya ada, kegiatannya ada di RKPS. Di RKPS dan RKT. Rencana Kerja Perhutanan Sosial ya. Iya. Rencana kelola atau kerja? Kelola Perhutanan Sosial. Kemudian itu kan selama 10 tahun. 10 tahun ya. Itu masuk di programnya ya. Iya, kemudian di
kecil lagi menjadi RKT, ya. kemudian tahun berapa akan dilaksanakan. Tetapi tentu saja di situ pembiayaan juga harus Itu mandiri pembiayaan. iya swadaya. Swadaya ya, oke. Tetapi itu tadi kembali ke mungkin pengajuan yang sekarang ini kan tetap diharuskan tembusan ke BPKH, Ke BPKH, ya, Pak, ya. oke. Kemudian dari PTD, KPHL tingkat tapak, kemudian ditembuskan ke BPKH, kemudian bersurat lah istilahnya kelompok dari desa bersurat ke tingkat tapak terkait, kemudian ke BPKH, kemudian ada balasan. Tetapi untuk yang terbaru ini kemungkinan kita belum melaksanakan yang kemarin-kemarin itu pelaksananya hanya bersurat ke KPL Bantu Mendanang seperti itu. Kemudian yang terbaru ini Itu bersurat tuh untuk pemberitahuan atau pada saat pemberitahuan nanti di pelaksanaannya ada semacam monitoring evaluasi? enggak sih, Atau hanya pemberitahuan aja? bukan permintaan. Permintaan. Fasilitasi. Oh, meminta fasilitasi pelaksanaan itu. Pengadaan batas. Oke, iya. Oh, Itu oke. dia. Tapi kegiatan ini tentunya harus ada pembiayaan yang lumayan lah seperti itu ya, Bu Erna dan Bu Dian. Dari desanya atau dari kelompoknya. Kalau seperti itu, Bang. bocoran mungkin Sobat Semesta juga ada di KPS di ya mungkin di wilayah pelayanan BPLHK Bogor maupun bukan gitu. Kalau kan contoh kasus di Belitung itu pembiayaan persatuan titik batas atau apa? Kalau Itu rinci, terlalu terinci ya. Kalau saya sih Pak pengalaman masih menggunakan aturan yang lama ya. Setelah P188 ya. P188, mohon maaf kalau salah Pak. P188. 188. Nah, ini memang Tentang ada apa itu? penandaan batas di perhutanan sosial. Peraturan nomor 1 SK 1188. SK 11 itu Permen SK Menteri Kehutanan ya? Atau Permen LHK tahun 2021. tentang penandaan batas di kawasan perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Ya, jadi di sini dia harus memang kita harus berkirim surat ke BPKH dan mereka akan mentelaah dan membuatkan peta untuk track untuk penandaan batasnya. Nah, setelah itu ini kita akan dibalas ke kita, Pak. Kita akan mengadakan rapat koordinasi Penandaan batas. Sama dengan pihak-pihak terkait. Betul. Nah, sekarang pembiayanya kembali lagi kalau penyelenggaraan, kalau kita misalnya mengadakan diskusi ini Pak, rapat ini ya kan harus Itu dibebankan ke pemohon. Ini kelompok. Iya, dalam hal ini kelompok Nah, gitu. Jadi rapat ini pun mungkin koordinasinya ya pada intinya sih Pak, kami di lapangan tujuan penandaan batas ini kan cuma satu, supaya jelas penandaan batas. Setiap anggota dan pengurus KPS ini mengetahui batas-batas areal kelolanya. Kan ada batas luar dulu ya, batas antar batas KPS dengan di luar KPS yang lain, ya. Nah, atau dengan KPS yang lain. Mungkin ada di situ izin lain atau KPS yang lain di situ supaya mengurangi konflik atau menghindari konflik Iya, Pak. betul. Perebutan mungkin lokasi kami sampai di sini, izin kami sampai di sini. Kami sampai sana. Nah, mungkin itu tujuannya. Nah, jadi kalau kami di lapangan sebelum keluar peraturan terbaru masih melakukan penandaan batas partisipatif yang sederhana dengan kelompok. Betul, Nah, kalau yang saya sendiri Pak, mungkin ada berbagai macam sumber anggaran yang digunakan kelompok. Ada yang menggunakan anggaran kelompok pribadi, kelompok sendiri, ada dari desa, ada juga dari misalnya ada investor atau seperti misalnya di sekitar itu ada pengusaha, di sekitar area itu ada pengusaha, jadi bekerja sama dengan mereka. Nah, jadi intinya sih kelompok mengupayakan semampu mereka, Pak. Kalau kita mau mengikuti dengan aturan terbaru, mungkin prosesnya akan panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang itu biayanya dibebankan ke pemohon. Dalam hal ini KPS-nya ya, kelompok perhutanan sosial. Gitu. Oke, tadi belum selesai Bu Ria tadi. Kondisi saat ini baru kondisi kawasan ya. Pak. Ya kurang lebih seperti kalau kondisi di kelembagaan sama usahanya gimana? Kalau kelembagaan untuk kelompok yang saya dampingi adalah beberapa kelompok yang mungkin kelembagaannya sudah lumayan baik ya. Oke. Gitu. Tapi ada juga yang belum terjamah. Ya itu mah itu gitu, kan kurva normal ya. Yang mengikuti ini. Kemudian untuk usaha
Untuk KUPS ini ada yang satu kelompok KPS memiliki 2 sampai 3 KUPS ya. Dan itu berjalan baik. Masih berjalan, masih tertatih-tatih lah Ya, ya, seperti itu, oke. tapi sudah ada usaha kayak gitu Pak. Pertama untuk jasa wisata, kemudian ada silvopistry, terus ada yang tadi yang hortikultura kayak gitu kan. Tapi untuk hortikultura ini contohnya kayak HTR yang ikut di pelatihan itu memang mereka sudah ada penghasilan per bulan kayak gitu Pak, untuk menjadi pemasukan lah istilahnya mata pencarian mereka gitu kan. Dari apa itu? Dari hortikultura itu bengkoang. Bengkoang. Ya. Oke. Jadi sudah menjadi ikon kelompok itu. Ikon seperti kelompok itu. itu untuk pemasukan di kelompoknya. Iya. Oke, oke. Dan komoditas utama. Komoditi utama ya, oke. Nah, itu yang mau saya tanyakan ke semua nanti terkait dengan itu. Dan itu berada di HTR sebenarnya Pak. HTR. Iya. HTR itu kan sebenarnya hutan produksi ya. Iya. Hutan produksi boleh nggak ngolah tanahnya? Kalau secara aturan itu dalam hutan ya. Tapi kalau polanya agroforestry masih diperbolehkan ya. Sudah Ya, bisa. ya. Karena ada P11 tahun 2020. Di Terkait situ, apa tuh P11? Tentang HTR. Tentang HTR. Pengelolaan tanaman rakyat. Di situ disebutkan bahwa HTR sudah dibolehkan untuk berbagai pola agroforestry, silvopistry, silvopastura, Oke. kemudian Iya, jasa ya. lingkungan juga. Berarti sudah terakomodir bisa. ya di aturan. Tapi berapa persen Ya, dari berapa persen dari area? luas arealnya? Iya. Keseluruhan KPS boleh? Enggak. Apa ada? Enggak. Oh, ada. Oh, ini ya. Ada kayak pembagian Iya. blok ya ya. Iya. Blok pemanfaatan sama lindungnya blok tetap harus ya. tetap Itu ada. tetap harus ada ya. Oke. Berada di blok pemanfaatan seperti itu Pak. Nah, sekarang ke Bu Ernawati ya. Sekarang tadi kan baru permasalahan yang diungkapkan. Nah, sekarang keberhasilan yang sudah dicapai. Tadi kan maksudnya tidak semua masalah, tidak semua juga susah, tidak semua juga banyak hambatan. Nah, tapi kalau berhasil mungkin sudah ada ya. Yang bisa diceritakan keberhasilan apa? Oke, kalau keberhasilan dibilang Pak itu relatif juga ya Pak. Kita nggak bisa mengukur keberhasilan kelompok ini dari segi apa namanya, dibilang masyarakatnya sudah makmur gitu ya. Kalau itu kan ini yang mau kita tuju ya, Ya, tapi tujuan kita minimal itu kan progres. Kalau menurut kan Ibu di lapangan, ini kayaknya progresnya udah mulai ini menuju ke arah yang mulai diinginkan. mandiri. Ya, mulai mandiri aja misalnya Ya. itu. Nah, kayak kelompok yang sekarang kita tempatin sekarang Pak, HTR Mahoni ini, KUPS-nya bergerak di bidang agroforestry ya Pak. Nah, agroforestry. Nah, jadi ada beberapa anggota kelompok ini yang memang sudah menetap di kawasan areal persetujuan mereka. Nah, mereka mengelola lahan itu dengan sistem agroforestry tadi. Nah, cuma di sini juga nanti terkait juga Pak kebutuhan mereka untuk pelatihan juga perlu pembinaan lagi buat mereka. Nah, kelompok ini minimal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itu juga. Sudah bisa dikatakan. Nah, itu sudah, Pak. minimal kan itu ya. Ya. Sebelum sejahtera seluruhnya dalam posisi bisa sejahtera dalam kategori kita melebihi kehidupan yang rata-rata ya. Minimal itu ceritaan coba Bu gimana? Nah, jadi kelompok ini mendapatkan tahun 2020 itu mendapatkan bantuan Bank Pesona dalam bentuk bibit tanaman MPTS. MPTS ya. Nah, ada jeruk kunci, ada rambutan. Jeruk kunci untuk apa itu? Untuk bikin ini Pak, untuk masak bisa. Oh, masak. Untuk bikin es. Kalau di wisata di kita ini di rumah-rumah makan atau restoran Belitung ini ada namanya es jeruk kunci Pak. Oh ya. Es jeruk itu juga. Itu khas sini ya. Ah. Oh, khas sini. Oke. Nah, jadi ini dijual mereka ke warung-warung karena ini daerah lintasan wisata Pak ya. Ini dekat dengan wisata Tanjung Tinggi. Jadi banyak restoran yang mengelola restoran di situ. Mereka menjual ke situ. Jadi ada permintaannya, sudah jelas ya permintaannya. Nggak ke pasar lagi Ya, menjual betul. Pak, Ya, tapi oke. mereka ke restoran. Nah, Dan itu- harga jualnya lebih tinggi dibanding ke pasar. Iya, betul. Nah, itu salah satu. Nah, itu bantuan tahun 2020. Itu udah dibilang bibitnya. Bibitnya Pak. Nah, kondisi sekarang 4 tahun berjalan sudah ada panen. Tontonan Pak mereka Alhamdulillah panen. ya. Nah, itu salah satu. Nah, itu juga kabar gembira. Ya. Jadi Sobat Semesta, ya ini salah satu komoditas yang sudah berhasil dari Bank Pesona ya. Ya. Bantuan pengembangan perhutanan sosial dari PSKL. dari PSKL itu ada bibit jeruk kunci yang sudah
mendapat hasilnya ya, udah dirasakan minimal untuk kebutuhan dirinya ya, ya di rumah tangganya gitu kan. Kalau kami kemarin Pak di musim rambutan akhir tahun ya, sudah mencicipi Pak rambutannya dari hasil bibit itu juga. Selain rambutan apa lagi? Kemarin pokat, Alpukat, ada jambu kristal, jambu ada kristal, durian. Nah, cuma yang bibit yang lain, tanaman yang lain belum menghasilkan Pak. Tapi itu juga saya pikir udah banyak ya. Artinya sudah ada manfaat yang dirasakan. Nah, itu menurut saya progres yang bagus sih. Dan apalagi kalau tadi jeruk kunci itu sudah bisa memenuhi kebutuhan ya, di minimal dari anggotanya ya. Nah, makanya kan Pak, kadang jeruk kunci ini seperti sekarang tuh langka Pak ya. Sedikit produksinya. Karena musiman juga Pak. Musiman. Iya. Karena kemarin waktu musim kemarau mungkin yang ekstrim terpengaruh ke tanamannya. Jadi sekarang dia buahnya agak sedikit. Nah, tapi kalau tiba nanti banjir Pak, ini akan murah. Nah, makanya melalui tahun ini Pak, kelompok ini juga kami usulkan untuk mendapatkan bantuan alat ekonomi produktif dari Bank Pesona, dari Dana Dak. Berupa apa? Berupa alat ini Pak, untuk untuk membantu mereka di pengolahan agroforestrinya berupa alat ini kultivator mini. Kultivator mini untuk penggemburan tanahnya. Penggemburan tanah, pembersihan tanah, dan juga ada satu untuk nanti kita akan mengembangkan ini Pak. Alat peras jeruknya, jeruk kunci tadi akan kita buat menjadi sirup jeruk kunci kalau dalam keadaan dalam keadaan suplai berlebih ya, jadi tidak terbuang ya, karena memang masa segarnya itu memang pendek ya, jadi bisa diolah. Jadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, nggak dari bahan mentah lagi Pak. Nah, ini mudah-mudahan di tahun ini terrealisasi. Nah, tambah lagi nanti usaha mereka nanti yang pembuatan kompos ini yang mereka pakai nanti Pak untuk tanaman mereka pribadi dulu. Kalau memang ini bisa dijual malah lebih baik ya Pak. Betul. Nah, ini satu kelompok. Mungkin Pak dari 10 kelompok binaan saya atau 9 itu berapa persen mungkin baru kalau kelompok ini udah dibilang Pak ya 50% juga belum ada Pak. Hanya beberapa kelompok. 3 atau 4 kelompok yang bisa kita katakan sudah dibilang mandiri lah Pak ya. Nah gitu. Kalau yang lain itu mungkin itu tadi masih kendala di kelembagaannya. Kalau misalnya masalah bantuan sebenarnya seperti dibilang Bu Dian tadi, kita bisa aja Pak memasukkan bantuan ke mereka. Tapi bagaimana mengelola untuk berkelanjutannya itu yang kita jaga ya. Kita jaga. Jadi kita upayakan bantuan-bantuan seperti ini memang ke kelompok yang kelembagaannya yang sudah lumayan kita bilang kuat lah. Iya betul. Oke. Dari Bu Dian, nah ini keberhasilannya apa? Apa ya keberhasilannya? Kebanyakan kan wisata juga Pak. Oh wisata, kebanyakan wisata, kemudian tapi wisatanya apa saja? Wisata pantai, pegunungan atau? Pantai iya Pak, mangrove Pak. Mangrove iya. Mungkin berhasilnya tuh belum dari sisi ekonominya ya Pak. Kalau dari sisi apanya? Maksudnya dari sisi ekonomi. Misalnya kan Bu Erna nih agroforestry tanamannya sudah menghasilkan nih. Menghasilkan. Cuman kalau kita di mangrove dan sekitarnya itu konfliknya dengan penambang kemarin Pak. Jadi ada sebagian wilayah areal kerja HKM yang berpotensi ada timahnya Pak, dan ditambang oleh mereka. Nah, dengan memang adanya kita ketahui memang Belitung ini juga sumber daya alam mineralnya ya, terutama timah. Terutama timahnya. Dan itu pun kemarin ada konflik bukan konflik sih sebenarnya, masalah di kami ketika ada usaha budidaya trigoda Pak. Mereka lebih memilih ke sebagian lebih ini ke tambang Pak, maksudnya hasilnya lebih tinggi tambang kan? Iya betul. Akhirnya mereka kadang sebagian yang udah terpengaruh ya. Iya, karena nilai ekonominya kan lebih tinggi gitu. Jadi mereka lebih ke situ juga daripada itu kendala juga ya. Iya, itu kendala juga. Jadi kemarin itu kendalanya dengan penambang, ada beberapa masyarakat yang mungkin masuk ke dalam kawasan. Itu tidak hanya di beberapa kelompok yang ada kasus itu.
Rata-rata, semua Pak. seperti itu, Pak. Jadi Untuk yang di binaan Budian misalnya. ya, mungkin nanti seperti Bu Dian, jadi mungkin mereka Pak bisa sekarang dari segi saya ekonomi mereka menjaga kawasan dulu lah, berarti mereka menghindari menjaga dari penambang Pak. Ya, Nah itu keberhasilannya di kelompok Budian mungkin itu. Itu ya Nah, betul. itu. Itu juga jadi supaya kawasannya itu tetap terjaga ya. Karena Pak, kalau di mangrove itu kan nanti ke ekosistem larinya. Kalau betul. emang ekosistemnya dirusak oleh para penambang, otomatis kan mangrove-nya juga rusak. Betul, betul. Akhirnya di sana mereka cari kepiting Pak, kepiting bakau. Di sana mereka cari kerang. Nanti di lepas pantainya itu ada mereka cari udang rebon untuk terasi Pak. Jadi ketika dari hulunya udah rusak, nanti sampai ke lautnya pun airnya kan udah tercemar Pak. Otomatis kan ekosistem yang ada di situ juga rusak. Jadi baru sampai situ sih Pak, tapi sekarang karena udah mulai terjaga dan keadaan udah mulai kondusif, mereka mau bangkit lagi untuk mengemasi wisata tadi. Gitu. Ya sebelum saya tanya ke pengembangannya, kali ini keberhasilan dulu ya. Tapi titik tekannya di Budian itu yang penting kelola kawasannya mungkin ya, kelola kawasannya itu tetap terjaga dari penambangan ya, ilegal mungkin kan? Nggak mungkin juga ilegal, kalau ilegal, kalau dalam kawasan hutan ya. Kalau ini sih masih mungkin kalau Bu Ena kan udah bisa diukur nih ininya. Betul. Cuman kalau dari segi saya ya Pak ya, belum bisa mengukur seberapa banyak sih pendapatan dari sektor ininya. Sebenarnya kalau udah diukur itu bisa dikatakan mungkin berhasil ya. Berhasil, pasti ada perbedaan pendapatan ketika ketika ada penambang dengan tidak ada penambang, itu kan pengaruhnya terhadap penghasilan mereka dari tangkapan udang putih ya. Rata-rata udang putih kan? Udang rebon yang kecil-kecil. Ya, rebon kecil ya. Oh iya, kalau di udang terasi. Kan kalau di daerah sebelah utara itu terkenal dengan terasinya Pak. Iya, betul. Saya yang utara tuh Sungai Padang ya. Sijuk, iya. Sungai Padang tuh kemarin Batu Bedil ya. Iya, tapi ini yang Teluk Munsangnya Pak. Oh, yang sebelumnya. Itu oh iya, yang sebelumnya. Oh iya. Nah, itu kan belum terukur ya Pak. Makanya saya belum bisa mengatakan itu berhasil karena emang belum diukur. Nggak apa-apa. Memang itu juga bagi Sobat Semesta mungkin ini bisa jadi topik penelitian. Sudah yang meneliti belum? Ada beberapa sih Pak. Sudah ada beberapa. Mudah-mudahan itu database-nya ada ya. Iya. Ini kita bisa juga belajar itu ketika ada penambang dan tidak ada penambang kaitannya dengan hasil tangkapan udang rebonnya. Iya. Itu bagus. Nah sekarang Bu Ria, keberhasilannya apa? Ya, untuk keberhasilan dari Kayaknya tadi banyak yang berhasil kalau Bu Ria. belum sih Pak. Belum. Sebenarnya dari kurang lebih 10 kelompok itu mungkin ya 2 atau 3 lah yang baru bisa dikatakan berhasil. Dari apa saja itu? Dari usaha tadi Pak. Oh, yang apa tadi? Bengkoang. Bengkoang satu, terus yang kedua ada juga produksi kopi Pak. Kopi. Kopi tapi jenisnya kopi Liberica kayak gitu. Oh, kopi Liberica. Itu sudah produksi sampai apa? Sebenarnya sudah belum panennya belum terlalu banyak gitu, tapi sudah mulai dikumpulkan dulu. Tetapi untuk alat-alat pengolahannya itu sudah ada Pak. Sudah memiliki itu ya. 2022 mendapatkan bantuan dana DAK dari DHK provinsi. Berupa? Dan itu berupa apa itu? dari alat roasting kopi sampai dengan packagingnya itu ada oh semua sudah lengkap gitu. Jadi tinggal ada bahan baku aja nih. Bahan baku dan sekarang pelatihan Pak. Pelatihan itu untuk kita butuhkan pelatihan untuk pengolahan biji kopi sampai menjadi produk jadi. Oh, itu iya. yang dibutuhkan Pak. Sayang itu nggak ada di kita ya. Agak susah kalau naik ke sana itu. Dan memang kebetulan kemarin Pak kita sempat ke Diperindak. Itu yang memang cocoknya untuk kita Diperindak. Permohonan lah menceritakan kondisi kelompok seperti itu dan mereka bersedia untuk memberikan pelatihan gitu. Oke. Tapi tentunya harus ada pertemuan gitu lah dijembatani oleh KPL Bantu Pendanaan seperti itu Pak. Oke. Tetapi untuk kopinya mungkin baru Liberica, tapi mereka sudah mulai mencoba Robusta juga Pak, dan memang ada perbandingan rasa lah. Iya. Terus yang satu lagi apa? Yang lainnya ada wisata Pak. Oh wisata. Wisatanya apa? Pantai? Sebenarnya baru sih Pak izin
izin LPHD ini baru tahun 2021, didapatkan tahun 2022. Kemudian sebenarnya dari kelompoknya sendiri lumayan aktif Pak. Jadi mereka yang mencoba untuk memasarkan secara online gitu kan. Berupa apa itu daya tariknya? Daya tariknya view batu Pak. Oh, batu, ya. Jadi di Geopark juga sudah ada. Kemudian Tapi di tepi pantai ya? masuk sih Pak. Oh, masuk. Oh, masuk agak masuk. Kalau ke lokasinya masuk gitu. Cuman lokasi jalannya memang masih alami seperti itu. Terus untuk view batunya lumayan menarik seperti itu Pak ya. Dan itu sudah banyak peminatnya seperti itu. Dan kebetulan kelompoknya ini juga dimotori oleh orang travel Pak. Oh, jadi seperti ada pendorong ya. Situ, nah, itu bagus, kolaborasi yang bagus. Kemarin kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Pariwisata Belitung dan mereka juga sudah mulai menyusun konsep untuk membantu kelompok ini gitu Pak. Dan karena memang lokasinya juga dekat dengan kota seperti itu, jadi ya memang mempunyai banyak nilai-nilai positif lah. Oh iya, dari kedekatan jarak ya. Tapi tadi menyinggung masalah apa, pengembangan silvofishery apa? Silvofishery kebetulan di satu KPS yang sama, tetapi berbeda KPS dengan yang wisata ini. Oh, ada beberapa. Silvofishery-nya sebenarnya masih berupa pengembangan apa? Komoditasnya mau udang atau bandeng? Komoditasnya masih yang alam sih Pak. Oh, yang alam. Seperti cumi kayak gitu. Oh, cumi. Kemudian ada rencana pembuatan tambak udang juga di situ. Lokasinya masih di desa yang sama dengan KUPS yang wisata tadi. Boleh. Ada tambak yang sudah ada. Tambak belum, masih proses di RKPS-nya Pak. Oh, masih proses. Oh, nanti. Oh, jadi kalau sudah disetujui RKPS nggak masalah ada tambak. Mungkin sistem tambaknya yang nanti. Oh, sistem tambaknya. Iya, bukan tambak terbuka. Tentang alam. Nanti saya mau lihat ya seperti apa nanti kalau sudah disetujuinya itu. Karena minat saya juga di silvofishery. Dan kebetulan di BPLHK Bogor sudah dikembangkan kurikulumnya silvofishery, ada baru satu angkatan yang diuji coba untuk kurikulumnya di Provinsi Banten. Di sana silvofishery-nya memang bandeng kebanyakan. Bandeng. Jadi udang itu bukan ditanam tapi tangkapan alam. Jadi udang putih kalau di sana silvofishery-nya. Oke. Kembali lagi ke Bu Erna nih. Nah, setelah kita semua itu dari mulai kondisi saat ini, permasalahan, kemudian keberhasilan apa. Nah, sekarang harapan. Nah, harapan dan rencana dalam jangka pendek, boleh jangka panjang juga, tapi mungkin yang ini jangka pendeknya apa gitu kira-kira dari kondisi yang saat ini ya. Jadi kalau untuk jangka menengah atau jangka panjang Pak, setelah pelatihan, kemauan kelompoknya sudah teridentifikasi nih kebutuhan mereka apa dulu ya. Pertama usaha mereka di agroforestry. Terus mereka permasalahannya sekarang ini dengan harga atau tingginya harga pupuk kimia. Jadi mereka dan mungkin dari distribusinya juga ya. Yang tidak mudah. Satu lagi pertanian kan memang ada bantuan pupuk subsidi, tapi mereka tidak mengakomodir kelompok yang di tani PS. Yang di kawasan Pak ya. Itu hanya untuk yang dua kawasan. Yang memang di bawah kerjanya pertanian ya. Kedepannya mudah-mudahan ya terakomodir juga. Nah, jadi dari situ mereka itu kita kemarin Pak bikin rapat pertemuan kelompok sih sebenarnya awalnya nih ngobrol-ngobrol masalah tadi membahas untuk bantuan dana dak di tahun ini kan Pak. Alat apa tuh yang kita butuhkan untuk menunjang usaha yang ada di HTR ini. Nah, jadi kawan-kawan itu nyelutup masalah pembuatan pupuk kompos Pak, pupuk kompos gitu kan. Oh, pupuk kompos. Oke deh Pak, nanti mudah-mudahan ada bantuan dari Bank Pesona lagi atau dana dak yang memang bantuan alat ekonomi produktif di alat-alat untuk pembuatan pupuk kompos atau bokasi. Oke Bu, bagus tuh Bu, kata mereka. Kita memang butuh itu, katanya gitu kan Pak. Nah, setelah itu sudah lewat nih minggu kita pertemuan itu, Bu Dian ada informasi dari Mas Indra terkait pembuatan pupuk bokasi. Nah, saya langsung bilang sama Bu Dian, oh Bu Dian lokasinya di kelompok saya saja gitu. Akhirnya terlaksana.
Nah, mudah-mudahan dengan bekal ini mereka ini menjadi salah satu usaha mereka Pak yang dikembangkan di kelompok ini. Selain mereka bisa pakai untuk sendiri dan bisa juga kemudian nanti dipasarkan. Ya, kalau dalam jumlah banyak mudah-mudahan bisa produksi ya, juga mensuplai ke tempat lain gitu ya. Nah, itu sih harapan saya untuk kelompok ini Pak. Mudah-mudahan mereka punya usaha lain yang memang bisa menunjang bidang usaha yang lain juga saling menopang kan, selain mendapatkan penambahan penghasilan, bisa juga mereka untuk mensupport kegiatan agroforestry-nya ya. Oke. Nah, untuk kelompok lain mungkin Pak seperti kelompok LPHD juga tahun ini juga dapat bantuan dari dana DAK juga Pak, alat ekonomi produktif. Mudah-mudahan itu juga bisa menunjang usaha mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Berupa apa itu? Kalau di sana Pak sama Pak, agroforestry juga, agroforestry ya kan, bidang usaha mereka juga itu kultivator juga. Oh, kultivator ya. Tapi di sana saya menambahkan satu alat untuk alat penggiling atau penghalus lada Pak. Oh, penghalus lada. Oh iya, kalau lada juga komoditi andalan ya di sini ya. Oke. Nah, kalau kenapa Pak lada? Bahan bakunya semua kelompok rata-rata ada tanaman lada. Oh iya. Nah, jadi siapa butuh nanti mungkin untuk alat penghalus lada bisa menyewa ke kelompok saya, Pak. Dan kalau lada mungkin itu apa disebutnya evergreen bumbu masak ya. Dimanapun bumbu masak itu memakai itu ya. Dan di sini sumbernya ya. Mudah-mudahan itu terus berlanjut. Itu. Nah, dari kelompok lain yang di wisata juga Pak, sekarang lagi giat-giatnya mereka lagi meningkatkan atau lagi membenahi satpras untuk penunjang wisatanya. Yang mudah-mudahan apa yang diharapkan mereka bisa kami bantu Pak untuk menjembatani mereka mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, seperti tadi jangan sampai bantuan yang mereka dapat itu tapi kelembagaannya yang belum matang ya istilahnya ya. Nah, kita berupaya memilah itu Pak dan mendukung tetap kelompok-kelompok ini supaya mereka bisa jalan. Karena selama ini Pak kita sangat kewalahan terhadap kelompok itu yang masih jalan di tempat. Bebannya di kami Pak selaku pendamping dan penyuluh. Mudah-mudahan nanti kelompok-kelompok yang lain yang belum bisa dibilang mandiri ini bisa mengikut dengan kelompok-kelompok yang mandiri. Yang sudah mandiri ya. Oke. Alhamdulillah ya sudah ada harapannya banyak Pak. Ya, tapi rencana minimal rencana jangka pendek, jangka menengah, kemudian apalagi jangka panjang itu kan tetap realistis kalau ini karena ya ada beberapa kegiatan memang yang mensupport kegiatan yang sudah berjalan gitu. Mudah-mudahan Pak. Budian gimana? Harapan ya Pak ya. Kalau harapan dari sisi SDM-nya itu tentu saja pelatihan. Pelatihan ya. Pelatihan ya sesuai dengan kebutuhan kelompok. Kalau agroforestry ya mungkin pembuatan pupuk bokasi. Agroforestry-nya iya. Kemudian ini Pak lebih mau mengedukasi masyarakat juga kalau ternyata tanaman lokal tuh lebih unggul ya. Kalau ditanam itu malah lebih kuat, lebih bagus kuat. Ya dibandingkan kita mengadopsi dari luar. Misalnya durian Pak, beberapa pohon durian kan kita gembur-gemburnya nih misalnya musangking lah. Musangking Malaysia kan ternyata di sini nggak cocok. Ternyata hidup Pak, tapi nggak berbuah. Udah mulai ini mati karena mungkin kondisi lingkungannya yang tidak yang tidak itu. Kemudian untuk wisata ya Pak. Kalau untuk wisata tuh sebenarnya yang lebih dibutuhkan itu kayak pemetaan wilayah kerja itu yang lebih harus dipetakan secara baik ya Pak ya. Kadang masyarakat cuma punya keinginan tapi tidak didukung dengan pemikiran untuk ini mau dibangun apa nih, bagusnya dibangun apa nih, di sini butuhnya apa nih seperti gitu. side plan wisatanya gitu. Meskipun cuma kecil aja Pak, nggak masalah. Tapi kan sudah tergambar dengan baik Pak. Walaupun pembangunannya bertahap tapi kita sudah punya side plan. Tapi kan kadang-kadang kalau yang sudah ya Pak ya, kalau yang sudah kemarin, Bu kami mau ini, padahal tidak ada tidak ada rancangan ya, belum tidak ada gambaran umumnya gitu ya. Jadi apa yang kita bangun padahal kalau side plan itu kan sudah mempertimbangkan berbagai hal ya. Dari segi ekologis, ekonomis, mungkin dari segi sosialnya juga ya. Beberapa kelompok tuh belum ada dokumen itu Pak. Jadi ketika ada bantuan Bu kami mau ini ya, dibangunlah satu misalnya kan yang mereka inginkan, tapi ternyata yang lebih penting itu bukan itu gitu. Jadi emang dari sisi perencanaannya harus dimatangkan, terutama untuk yang
jasa lingkungan Jasa itu. lingkungan. Tapi objeknya selain mangrove apa lagi, Bu? Mangrove, pantai, Pak. Oh, pantai. Oke. Iya. Wisata pantai juga. Jadi perencanaan ekowisata, tapi lebih spesifik lagi ke side plan ya? Iya, ke Iya, side plan-nya, Pak. Oke. Kemudian untuk dari sisi modal ya, apa iya. ya, lebih Iya, memang. butuh. Di Kalau mana-mana itu, juga kalau pengembangan usaha tidak lepas dari yang namanya modal. Gitu. Oke. Dan itu memang bisa dikatakan permasalahan klasik ya, Iya. kalau modal. Modal. Bu Ria sendiri gimana? Harapan saya sih kalau untuk kelompok PS ini, Yang di binaan Bu Ria ya? iya. Secara semoga umum juga mengakomodir Bulitun ya. kelompok ini. Iya, iya. Cuma satu sih Pak, supaya pemerintah desa bisa lebih mengakomodir atau mensupport pendanaan lah terutama untuk kebutuhan Oh, dari dana PS desa. itu. Iya. Harapannya dana desa gitu. Iya, seperti Tapi kalau itu, Pak. skemanya bukan LPHD, bisa memungkinkan nggak? Bisa sebenarnya Bisa? Pak, cuma memang Oh, iya. mungkin ada aturan-aturan dari yang mungkin belum bisa dikucurkan seperti itu. Tapi harapan kita memang karena memang untuk mengharapkan swadaya dari masyarakat atau kelompok itu sendiri memang agak berat Iya, ya di betul. zaman seperti ini ya. Mungkin harapan mereka, bukan harapan saya sih sebenarnya, Iya, harapan iya, kelompok sih. iya, harapan kelompok. Ya pemerintah desa ataupun terkait ataupun CSR bisa membantu pendanaan untuk pengembangan kelompok perhutanan sosial ini Pak, baik dari yang wisata maupun kegiatan agroforestry dan lain-lain. Oke. Mungkin sama sih harapannya Iya, sama iya. dengan penyuluh Kurang yang lain lebih juga ya itu. seperti itu, Oke. pendanaan dan modal Pak, itu aja. Gitu aja Pak. Oke, ya. Pendanaan dan modal mungkin itu kalau dibilang memang ringan sih, dibilangnya harus kolaborasi kan. betul. Tapi kan kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi harus saling menguntungkan semuanya ya, tidak. Ya artinya sesuatu yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua stakeholder yang berkontribusi ya. Ya mungkin modal gampang ngucurnya, tapi ya selama itu belum ada gambarannya ya, ya itu sesusah itu juga cari modal ya. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya kolaborasi itu dengan diperkuat di kelembagaan kita, di penataan kawasannya ya. Iya. Kemudian juga dari sumber daya manusianya sudah cukup memadai gitu. Mudah-mudahan investor juga pada berdatangan ya. Iya. Nah tapi gini Bu, tadi udah beberapa yang disebutkan. Mungkin ini segmen terakhir. Ibu tadi memang kita sih sambil ngobrol gini sambil identifikasi kebutuhan pelatihan juga ya. Ada beberapa tadi yang sudah disebutkan Ibu dan Budian ya, pembuatan pupuk bokasi, kemudian pembuatan pelatihan teknik agroforestry ya. Kemudian dari Badian juga tadi ada Kayak site plan ya, perencanaan wisata alam ya. Iya. Perencanaan wisata alam dan lebih spesifiknya site plan gitu ya, site plan untuk ekowisata. Kemudian yang belum dari Ibu nih Bu Ria. Kopi Pak. Oh ya tadi udah disebutkan ya, pelatihan untuk processing kopi ya. Ya oke. Berarti itu yang ada perhatian prioritas yang memang itu apa itu? Untuk metode penyambungan Pak. Oh satu lagi yang itu okulasi. kalau di kami itu pelatihan pembuatan bibit secara vegetatif. Ya, gitu. Ya, Pembuatan bibit secara vegetatif itu sudah dilaksanakan. Memang kita disupport dari dana luar juga, stakeholder ya. Oh itu sangat dibutuhkan bagi kelompok di bawah binaan Bu Ria juga. Ya, kayaknya semua ya. Oke. Karena kan tadi seperti Bu Dian tadi, mereka lebih gencar mendatangkan bibit dari luar. Nah, sedangkan potensi sebenarnya di Kabupaten Belitung ini sangat bagus. Nah, yang itu yang dikatakan Bu Ria ya, bahwa yang lokal itu sudah beradaptasi dengan iklim di sini, dengan kondisi tanah di sini ya. Cuma itu tadi mereka belum punya keterampilan untuk cara menyambung. Ya, cara menyambung, kemudian aspek tekniknya ya, secara menyeluruh gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin disampaikan, misalnya dalam peningkatan kapasitas selain yang tadi? Karena kalau di kami itu Bu, posisinya ada 5 bidang, ada 4 bidang ya, 4 bidang teknis ya, 4 bidang teknis. Kita ada yang di konservasi sumber daya alam dan lingkungan, termasuk untuk ekowisata tadi. Kemudian ada yang di PEDAS RH dan PS ya.
Itu ada juga di PHL untuk pengelolaan hutan lestari, kemudian juga ada di planologi di PKTL. Ya mungkin tadi ya kalau dilihat memang terkait dengan produk kopi memang cenderung ke PHL ya, tetapi memang di kita untuk sampai ke processing kopi itu belum spesifik ke sana ya. Tapi mudah-mudahan ya dari pembicaraan ini ya, pembicaraan ini kan juga sebagai masukan, mudah-mudahan dari manajemen di BPLHK Bogor juga menonton ini, karena memang ini kan podcastnya punya BPLHK Bogor ya, ini juga masukan gitu prosesi kopi. Memang bukan cuma kelompok saya sih Pak yang sudah mulai menanam kopi, ada juga kelompok yang di Kepulauan Mendanau juga sudah mulai melirik gitu. Nah tadi ada yang terkait Pedas RH untuk pembibitan vegetatif, pembuatan pupuk vokasi dan teknik agroforestry. Untuk PKTL-nya mungkin ini perencanaan ekowisata yang spesifik di site plan ya, itu yang sangat ini ya. Kemudian untuk PHL tadi udah, yang satu lagi Pedas RH, KSDA mungkin terkait perencanaan ekowisata. Itu memang ada juga pelatihan ekowisata, perencanaan ekowisata. Itu lebih general ininya, materinya tidak spesifik ke site plan memang. Tapi untuk site plan sepertinya di planologi itu bidangnya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan untuk kurikulum ke arah sana gitu. Memang selama ini belum ada itu kurikulum. Jadi termasuk yang processing kopi itu belum ada. Semoga nanti diadakan. Ya mudah-mudahan. Kan gini, ada juga yang tidak terakomodir. Ini misalnya bukan tupoksinya KLHK gitu. Ya, adanya di perindustrian atau di pertanian gitu. Tapi minimal itu sudah teridentifikasi dan itu masukan baik buat kami. Terima kasih banyak atas sesi ini Bu. Kita mencuri waktu ya, di sela-sela kesibukan Bapak Ibu ya. Kalau saya mengajarnya ini di luar jam pelajaran. Ada lagi Pak Diki sedang mengajar. Jadi ibu-ibu terima kasih banyak, tetap semangat dan saya doakan semoga berhasil. Karena apa? Karena ibu-ibu yang mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya di sini. Kita kadang-kadang memang datang ke sini cuma lihat hasilnya. Apa permasalahan cuma obrol-obrol gini, tapi minimal ini kendala permasalahannya, mudah-mudahan ada juga banyak stakeholder yang mau memikirkannya gitu Bu. Dan ini ya mudah-mudahan ini juga sobat semesta sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan kondisi di Belitung atau saling tukar informasi terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial dan pembinaan kelompok tani hutan di Kabupaten Belitung atau di Provinsi Bangka Belitung pada umumnya ya. Nah, mungkin bisa berkomunikasi dengan ibu-ibu ini, minimal dikomentari aja di kolom komentar dulu, nanti biar kami yang komunikasikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel kami supaya bisa menampilkan perbincangan yang lebih menarik lagi di masa mendatang. Jangan lupa juga kita bisa diperdengarkan suaranya untuk podcast ini di Noise, Spotify, dan YouTube Musik. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Dadah.